Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, para jamaah kajian subuh, baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh dan ibadah-ibadah yang lain. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita sebagai umatnya. Bapak dan Ibu sekalian, banyak manfaat majelis taklim ini, yaitu terutama di samping meningkatkan pengetahuan kita, wawasan kita, tetapi juga kita bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita, karena yang kita pelajari adalah tentang fikih sholat, ya, fikih sholat dan fikih-fikih yang lain. Nah, di situ dimana ibadah sholat itu kan ibadah yang wajib, yang kita kerjakan, yang wajibnya itu 5 kali sehari ditambah dengan sunnah. Bagaimana bisa sholat kita bisa diterima oleh Allah? Bagaimana bisa sholat kita sah kalau kita tidak memiliki ilmunya, ilmu atau pengetahuan tentang praktek-praktek sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat, tabi'in dan ulama semua, ya, kepada kita. Nah, oleh karenanya menurut saya manfaatnya banyak, luar biasa untuk kita, terutama bagaimana kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang kita pelajari dari Rasulullah dan terus sampai ke bawah, sampai kepada ulama-ulama. Karena hakikatnya al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi, gitu ya. Namun kemudian kalau misalnya ada ulama yang menyimpang, nah itu yang disebut dengan ulama itu terpengaruh oleh materi dan sebagainya. Nah itu juga sudah ada perbedaannya, kita sudah ada pengetahuan tentang perbedaan bagaimana yang ulama yang misalnya lurus, tegak lurus dengan ke sana, tapi ada juga ulama yang kurang tegak lurus. Artinya dia ilmunya sama, tapi prakteknya ada yang tergoda dengan hal-hal yang sifatnya materi. Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang pasal mengenai hal-hal yang membatalkan sholat, ya, hal-hal yang membatalkan sholat, dan juga tentang hitungan rakaat sholat. Nah, sekarang kita sampai kepada tentang sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Sambil saya baca kitabnya, terus sambil saya terangkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi sujudi sahwi. Bermula ini adalah pasal fi sujudi sahwi, yaitu yang akan menerangkan di dalam hal sujud sahwi. Wal matruk minas sholati salah satu asya'a, dan hal-hal yang terlewatkan di dalam sholat itu ada 3 macam. Jadi sujud sahwi ini adalah
Sahwi itu berasal dari kata sahun. Ya, sahun itu lupa atau lalai sehingga menyebabkan kita lupa. Jadi sholat itu juga kan kita sering lupa. Kenapa lupa? Karena bisa jadi karena lalai kenapa? Karena bisa jadi karena ngantuk, ya, ngantuk atau ngelamun atau kemana, jadi lupa akan apa? Lupa akan rukun, ya, lupa akan sunnah, lupa akan hayat sholat. Nah, jadi di sini jelas ada syariat dalam Islam itu. Kalau kita lupa, kalau kita lalai ketika kita sholat, maka syariatnya itu adalah kita harus melengkapi dengan sujud sahwi. Sahun itu ya itu tadi, lupa, lalai, ya. Nah, kemudian menurut pengarang kitab ini, itu yang ditinggalkan atau yang terlewatkan di dalam sholat itu ada 3. Yang pertama fardu. Fardu itu wa yusamma birrukni aidon, atau disebut dengan rukun sholat, ya. Rukun sholat itu fardu dan itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita lagi sholat, maka rukun sholat yang sudah kita pelajari sebelumnya itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, bagaimana kalau ditinggalkan? Nah, ini yang disebut dengan lupa dan sebagainya, ya. Itu beda cara menutupinya, ya. Nah, kemudian yang kedua itu sunnah wa sunnatun. Jadi yang pertama fardu, yang kedua sunnah. Sunnah itu sunnah di dalam sholat, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu kan di luar sholat wajib, di luar sholat fardu. Tapi kalau sunnah dalam sholat itu adalah hal-hal yang memang kalau kita laksanakan itu mendapatkan pahala, tambahan pahala. Tetapi kalau kita tidak dilaksanakan itu tidak berdosa kita. Misalnya apa? Membaca surat setelah Al-Fatihah, itu kan sunnah. Nah, itu kalau kita baca surat itu dapat pahala sunnah. Kalau nggak baca surat, maka itu tidak dapat pahala sunnah, gitu ya. Nah, yang ketiga itu hayat wa hayatan, yaitu keduanya itu tidak termasuk fardu. Jadi yang keduanya tidak termasuk rukun. Jadi yang rukun itu tidak boleh tidak. Yang 18 itu, ya. Kalau di sini 18, ada juga yang 13, ya. Ada juga rukun sholat itu yang sedikit sekali, ya. Ada 6 gitu. Nah, kemudian bagaimana ya yang fardu itu dan juga yang sunnah itu dan juga yang hayat itu? Di sini dijelaskan bahwa fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Jadi yang sifatnya fardu dalam rukun sholat itu, ya, yang sifatnya rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau yang rukun itu tidak bisa diganti hanya dengan sujud sahwi jika dia mengingat yang lupanya itu. Wa huwa fis sholati atabihi wa tammat sholatuhu. Nah, kalau dia sedang dalam keadaan sholat, maka tunaikanlah dengannya dan sempurnakan sholatnya. Jadi harus diganti, ya. Harus diganti. Ketika kita sholat, maka kan kita ada keraguan, ya. Misalnya saya belum ruku nih tadi, ya. Ingat rakaat keduanya, ya. Jadi habis iktidal, sami Allahu liman hamidah, langsung sujud, nggak ruku. Ruku itu rukun. Nah, itu teringat ketika sudah sujud atau sudah duduk di antara dua sujud, maka itu harus diulang.
balik lagi, naik lagi ke atas. Atau kalau misalnya teringatnya sudah ke rakaat kedua, lah rakaat saya tadi yang pertama saya tidak ruku nih, lupa saya, ingatnya sekarang. Nah maka rakaat kedua itu dijadikan rakaat pertama, jadi supaya sempurna ya, sempurna pakai ruku. Jadi sholat terus pakai ruku, makanya disebut rakaat itu ya. Ruku itu dari ruku ya. Jadi kalau kita nih masbuk datang ya ke musola, kemudian imam ruku, kita masih ikut ruku, itu masih dapat rakaat ya. Tapi kalau misalnya imam udah i'tidal, ya kita masbuknya nggak dapat rakaat itu. Di ruku itu patokannya ya, gitu. Nah, jadi harus ngulang kalau misalnya nggak dapat ruku. Nah, jadi ini tentang fardu itu ya, tentang yang rukun itu harus diulang. Nah itu kalau misalnya kita masih dalam keadaan sholat, ya diulang dan disempurnakan sholatnya. Atau misalnya kita ingat sholat itu misalnya sudah sampai rakaat ketiga, tapi kita ragu, rakaat ketiga ragu, ya saya sudah 3 apa 2, maka yakinkanlah ke yang sedikit, yakinkanlah ke yang 2, dan kita mengulang lagi rakaat yang ketiga, ya. Padahal rakaat ketiga udah, ya. Dan orang melihat kita, melihat lah dia sholat zuhur 5 rakaat misalnya. Nah itu enggak masalah, kita harus meyakinkan hati kita. Kita yakinkan ke yang sedikit. Kalau sudah yakinkan ke sedikit, maka diulang lagi rakaat itu. Nah setelah itu sujud sahwi sebelumnya. Nah jadi bedanya antara rukun dengan sunnah itu yang kita tinggalkan, yang kita lalai, kita ulang juga, ya. Kemudian diakhiri dengan sujud sahwi sebelum salam, ya. Kalau ingatnya di dalam sholat, ya. Di dalam kita masih keadaan sholat gitu ya. Nah jadi diyakinkan dulu ke yang sedikit aja. Ini manfaatnya Bapak Ibu, sujud sahwi itu kan kita apa namanya ya, sujud sahwi itu bukan berarti ingin mengesahkan sholat, tetapi kita tawadu sama Allah bahwa kita itu lah apaan sih kita banyak lupa, banyak lalai gitu ya. Sementara Allah itu ya tidak begitu, jauh dari sifat-sifat tersebut. Jadi menghindarkan kesombongan daripada diri kita. Maka sujud sahwi, dan sujud itu adalah ibadah yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Kan ada hadisnya ya. Jadi ketika sujud itu seorang hamba itu paling dekat keadaannya dengan Allah, ya. Nah, jadi ini syariat sujud ini udah disampaikan apa namanya? Ada hadisnya ya, ada hadisnya. Hadis Abu Hurairah dan hadis satu lagi siapa itu ya. Nah, itu ada di kitab Sahih Bukhari ya, dan Sahih Muslim. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita itu memang bukan siapa-siapa di hadapan Allah itu. Kita masih lupa, masih banyak dosa, masih ini. Maka ketika kita lupa dalam hal rukun maupun sunnah dalam sholat, ya kita disyariatkan sujud sahwi. Walaupun sujud sahwi itu hukumnya sunnah ya. Sunnah artinya tidak sujud sahwi tidak berdosa ya, tetap sah sholatnya. Tapi kan kita dicontohkan ya seperti itu. Nah itu kita laksanakan sujud sahwi. Nah kemudian tadi ingatnya ketika kita sedang sholat ya. Au dzakarahu ba'da salam wa zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi ma baqiya minas sholati wa sajada lis-sahwi. Nah kalau misalnya ingatnya setelah salam, ini ada 2 ya. Setelah salam kita baru ingat, saya tadi sholat asar cuma 3 rakaat ya. Nah itu kan ingatnya setelah kita salam, bukan dalam keadaan sholat. Nah maka di sini disebutkan kalau saatnya itu belum, masih dekat dengan salam tadi,
Artinya belum lama ya, belum lama. Habis salam belum lama nih, kita ingat, oh iya ya saya tadi lupa cuman 3 rakaat gitu kan. Maka kita sujud sahwi setelah salam. Nah, itu yang hadis Abu Hurairah itu ya. Jadi setelah salam, kalau masih deket nih waktunya, tapi kalau udah lama mah ya diulang lagi ya sholatnya. Ada yang diulang lagi sholatnya, ada yang diulang lagi rakaat yang belum itu ya. Ini jadi kalau masih dekat nih, koribun itu dekat ya. Setelah salam ingat, jadi jarak antara ingat dengan salamnya itu belum lama. Nah itu sujud sahwi aja nggak apa-apa, karena tadi belum sujud sahwi gitu. Nah ini apa namanya tentang yang rukun ya. Jadi yang rukun itu pertama harus diganti, yang ditinggalnya itu kemudian diakhiri dengan sujud sahwi ya. Wa huwa sunnatan kama sayati, maka dan bermula apa itu sujud sahwi itu adalah sunnah seperti akan diterangkan. Lakin inda tarki ma'murin bihi fi sholati au fi'lin minhu manhiyin anhu fiha. Tetapinya ya, sujud sahwi itu dilakukan ketika kita meninggalkan yang diperintah di dalam sholat atau mengerjakan yang dilarang dari sholat itu di dalam sholat ya. Nah jadi kita itu meninggalkan apa yang diperintah tadi, meninggalkan rukun ya, atau mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan, atau menambah waktu sholat, menambah sholat apa yang diperintahkan. Misalkan tadi kan diperintahkannya 4 rakaat, tapi karena kita ragu jadi 5 rakaat, kan jadi perintah sholat asar 5 rakaat, perintahnya berapa? 4 rakaat. Karena kita lebih itu kan, karena ragu kita tambah 1 rakaat. Dan orang mengatakan setelah salam, ente salah tuh sholatnya 5 rakaat, itu juga tidak. Yang benar itu udah hati kita ya, karena kita udah meyakinkan ya. Ya orang melihatnya 5 rakaat ya nggak masalah, karena waktu kita sholat kan kita meyakinkan bahwa kita baru 3 rakaat misalnya, rakaat keempat ya nambah lagi 1 ya, padahal jadinya 5 gitu. Nah ini menyebabkan kita sujud sahwi ya. Jadi sujud sahwi itu bukan untuk mengesahkan, karena kita itu melaksanakan atau meninggalkan yang diperintah dan melaksanakan yang tidak diperintah, yang dilarang. Jadi sholat duhur 5 rakaat atau disuruhnya ruku malah nggak ruku gitu kan, tapi nggak sengaja ini ya, nggak sengaja karena tadi lupa, lalai gitu ya. Nah, kalau sengaja itu tidak sah ya, udah jelas namanya sengaja. Setiap sesuatu yang sengaja ya sudah rukun, sengaja ditinggalkan ya tidak sah gitu ya. Nah tadi itu sesuatu yang rukun ya. Jadi dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah, ada hayat ya. Itu harus kita ingat tuh. Pekerjaan sholat itu ada rukun, ada sunnah, ada hayat. Nah yang sunnah, wa sunnatu intarokaha al musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Dan bermula hal sesuatu yang ada di dalam sholat yang bersifatnya sunnah dalam sholat, jika meninggalkannya seorang yang sedang sholat, seorang musalli itu tidak mengulang ya, tidak mengulang kepada sunnah-sunnah tersebut setelah dia melaksanakan sunnah yang berikutnya di dalam sholat, setelah dia melaksanakan rukun yang berikutnya. Jadi kalau sunnah itu tidak usah diulang, jadi cukup dengan sujud sahwi aja ntar di akhir. Jadi bedanya dengan rukun, kalau rukun itu harus diulang, kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Nah kalau sunnah ya nggak usah diulang. Bukan sholat sunnah ya, ingat, bukan sholat sunnah, tapi sunnah di dalam melaksanakan sholat. Faman taroka at-tasyahhud al-awwala masalan fadzakarahu ba'da i'tidalihi mustawiyan la ya'udu ilaihi.
maka barang siapa yang meninggalkan at-tasyahud al-awal, tasyahud awal ya, misalnya fadzakarahu, maka dia ingat ba'da i'tidalihi, setelah i'tidal, mustawiyan dan berdiri tegak. Jadi udah i'tidal, udah tegak begini ya, udah berdiri, la ya'udu ilaihi, maka jangan diulang itu tasyahud awalnya ya, karena dia sunnah. Jadi tasyahud awal itu sunnah, bukan wajib ya. Rakaat kedua harusnya tasyahud awal, tetapi lupa dia langsung berdiri aja. Banyak kan yang gitu. Kita juga sering kan ngalamin gitu, sholat zuhur atau sholat asar ya, isya ya. Mungkin diantara kita banyak, ada juga ya, ada juga yang pernah mengalami gitu. Jadi habis sujud harusnya tasyahud awal ya, sujud terakhir tasyahud awal, langsung berdiri. Nah itu kalau berdirinya sudah tegak ya, sudah i'tidal sempurna, tegak ya, Allahu Akbar, sudah tidak usah diulang ya. Tasyahud awalnya itu nggak usah duduk lagi kita, itu sunnah gitu ya. Tetapi nanti di akhir harus, bukan harus ya, dianjurkan sujud sahwi gitu ya. Nah kemudian gimana kalau kita jadi imam, banyak yang makmum kan subhanallah subhanallah ngingetin, nggak usah juga kalau kita tahu kan, kecuali kita tidak tahu ya. Kalau kita tahu misalnya tentang hal-hal tersebut ya, kayak tidak boleh balik lagi ya, kita nggak usah balik lagi duduk, udah terusin aja rakaat yang selanjutnya itu, nanti sujud sahwi aja. Nah ini bagaimana makmumnya? Makmumnya tasyahud awal nggak boleh. Kalau makmum itu harus ikut imam. Jadi kalau imam sudah misalnya karena kelalaiannya dan sebagainya, kita sudah mengingatkan, tapi dia ini tetap kita harus ikut imam. Kalau itu sholat berjamaah itu nanti ada juga ya pembahasannya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan imam itu harus kita ikutin ya, itu kan sudah diingatkan misalnya. Nah kemudian fa'in ada ilaihi amidan aliman bitahrimihi batalat sholatuhu. Disebutkan bahwa jika dia mengulang kepada duduk tasyahud awal, aliman hal keadaan dia tahu ya, bitahrimihi dengan keharamannya, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Jadi kalau kita sudah tahu nih keharamannya, duduk lagi ya, udah berdiri tegak, duduk lagi, kita sudah tahu, udah ngaji kan, udah tahu berarti kan. Nah itu maka batalat sholatuhu, itu batal sholatnya. Au nasiyan annahu fis shalah au jahilan fala tabtulu sholatuhu. Nah atau kalau dia lupa, nasiyan itu lupa ya, annahu fis shalat, bahwa dia itu sedang di dalam keadaan sholat, atau jahilan, jahil itu bodoh ya, tidak tahu, bukan itu, tidak tahu lah, tidak tahu, benar-benar tidak tahu karena belum belajar gitu ya, tidak tahu, fala tabtulu sholatuhu, maka tidak batal. Jadi kalau dia duduk lagi, udah berdiri tegak, makmumnya subhanallah, atau dia sholat sendiri ya, dia duduk lagi, nah itu asal alasannya dia lupa, dia tidak tahu kalau itu apa namanya, kalau itu tidak boleh, maka itu tidak batal. Kalau sengaja itu batal ya, kalau udah tahu. Wa yalzamuhu al-qiyam inda tadzakkuri, dan teruskan berdiri itu ketika dia mengingatnya. Jadi seperti tadi ya. Jadi kalau sudah ini teruskan aja ya. Setelah berdiri tegak ya, teruskan berdirinya itu, dan kita lanjut dengan rukun-rukun yang berikutnya atau sunnah-sunnah yang berikutnya. Wa in kana ma'muman ada wujuban li muttabi'ihi ama imamihi ya. Jadi kalau dia sebagai makmum, maka dia mengulang. Misalnya tadi ya, makmumnya tahu nih ya, makmumnya tahu bahwa setelah dia berdiri tegak habis sujud terakhir ya, yang harus tasyahud awal. Nah itu ada makmum yang tahu. Nah tapi
imam itu terpengaruh sama makmum yang tidak tahu, dia subhanallah terus dia turun lagi, duduk lagi tasyahud awal, ya. Nah, makmumnya ngerti sebenarnya nggak boleh kalau udah berdiri, ya, jangan gitu. Nah, bagaimana nih makmum itu kalau imamnya duduk lagi? Ya harus duduk lagi, ya, karena namanya makmum, masa dia tasawuf awal imamnya masa makmum berdiri aja, kan berarti itu munfarid, ya, namanya bukan. Jadi harus ikut imam, ya, harus mengikuti imam. Makanya kalau kita sholat misalnya sholat subuh pakai sujud tilawah, Pak Tanuri, misalnya makmumnya harus ikut, ya, nggak tahu apa sih yang dibaca, ikut aja, ya, kan yang disyariatkan itu sujud tilawahnya, ya, bacaannya mah ya boleh aja kan. Kayak sholat itu kan yang diatur bacanya itu hanya Al-Fatihah gitu, ya, itu nggak boleh berubah tuh, ya, terus sholawat atas Nabi gitu, ya. Tasbih itu kan misalnya subhanallah rabbil azim, itu yang penting tasbih. Nah, jadi sujud tilawah juga yang hafal yang mana, ya kita baca aja. Imam sujud tilawah, kita sujud tilawah, ya. Imam sujud sahwi, kita sujud sahwi. Kalau kita jadi makmum harus, di sini sebutkan, ya, itu wujuban limutabiati imamihi. Jadi wajib untuk mengikuti imamnya. Lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha fi suratin adamul audi awil audi nasyan. Jadi karena sujud sahwi itu dalam keadaan ketiadaan mengulang, ya, atau mengulang yang lupa, ya. Jadi sujud sahwi itu karena kita tadi kelalaian kita, ya, karena lupa gitu, dalam hal rukun maupun dalam hal sunnah. Kemudian wa aradal musannifu as-sunnati huna al-ab'ad as-sittah. Yang dimaksud dengan sunnah menurut pengarang kitab ini yaitu ab'ad. Yang ab'ad itu sunnah ab'ad, ya, sudah ab'ad yang 6. Jadi yang tadi yang sunnah itu yang ada 6 perkara, ya. Yang pertama at-tasyahudul awwalu wa qu'uduhu, ya. Itu tasahud awal dan duduk tasahud awal. Jadi tasahud awal itu sunnah, ya. Duduk tasahud awal juga sunnah. Wal kunutu fis subhi, itu kunut di dalam sholat subuh. Ini kan mazhab Syafi'i, ya. Kalau mazhab Syafi'i kan kunut itu sunnah. Kalau mazhab Hambali itu enggak sunnah juga, enggak kunut, enggak apa-apa, ya. Jadi ini perbedaan mazhab. Nah, jadi jangan dipermasalahkan. Nah, kalau ini mazhab Syafi'i, kalau kita enggak kunut, ya disunahkan sujud sahwi, ya. Kan kitabnya mazhab Syafi'i. Nah, kemudian wa fi akhirihi al-witri wa fi nisfisani min Ramadan, yaitu selanjutnya kunut di dalam akhir sholat witir. Akhir sholat witir di dalam tengah-tengah kedua. Tengah-tengah kedua itu berarti tanggal 16 ke sana, ya. Bahasa kitab itu begitu, wa fi nisfisani min Ramadan. Jadi tengah-tengah kedua dari bulan Ramadan, berarti kan tanggal 16 ke 30 ke 29 gitu, ya. Nah, itu kan ada kunut, ya. Nah, kalau enggak kunut berarti disunahkan untuk sujud sahwi, sama dengan kunut pada sholat subuh. Wassalatu ala nabi, dan membaca sholawat kepada Nabi, ya. Kemudian di mana sih membaca sholawat atas Nabi? Itu ketika kita tasahud awal, itu sunnah, ya. Wassalatu alal ali fit tasahudil akhir, dan itu membaca sholawat atas keluarga Nabi, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu untuk Nabi Muhammad kan
wa ala ali itu untuk keluarganya. Nah itu tanda yang membedakan antara tasawuf awal dan tasawuf akhir di situ. Jadi wa ala ali sayyidina Muhammad itu kalau misalnya yang tasawuf awal hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jadi sampai diri Rasulullah. Tapi kalau tasawuf akhir minimal sampai wa ala ali sayyidina Muhammad atau wa ala ali Muhammad ya. Jadi itu ada yang pakai sayyidina, ada yang enggak masalah ya. Tapi ada yang bilang juga keras, kalau dalam sholat jangan pakai sayyidina katanya. Pakainya Muhammad aja, karena itu dialog langsung antara Allah dengan Rasulullah. Maka ya ini kan penafsiran ya. Masa Allah ngomong kepada Nabi pakai sayyidina? Sayyidina kan penghulu kita namanya ya. Penghulu kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Masa Allah ngomongnya, kan waktu itu as-salatu ala nabi, apa namanya ya, at-tahiyatul, dari at-tahiyatul kan dialog Nabi itu, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ya, keselamatan itu untuk engkau, assalamualaikum ayyuhan nabi, hei nabi ya, ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi keselamatan, keberkahan untuk engkau nabi. Nah karena nabi itu tidak ragus, maka wa ala ibadis sholihin. Jadi bukan hanya untuk saya ya Allah, tapi juga untuk hamba-hambamu yang soleh gitu ya. Nah kemudian setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian wa ala ali Muhammad. Jadi ada dialog antara Allah dengan Rasulullah Muhammad ketika mi'raj ke langit ya. Nah ini penafsiran itu, ada yang bilang nggak usah pakai sayyidina kalau di dalam sholat. Ada juga ya nggak apa-apa, kan kita menghormati Rasulullah, itu pemimpin kita gitu ya. Itu mah bacaan-bacaan itu ya emang kan banyak perbedaan, tapi perbedaan itu adalah rahmat bagi kita semua, supaya kita juga saling menghargai ya gitu. Jadi jangan mempermasalahkan hal-hal yang kecil sehingga terjadi perpecahan, dan itu yang memperlemah umat Islam. Nah kemudian tadi pertama adalah tasawuf awal, waquduhu, kemudian duduk tasawuf awal, kemudian kunut ya, kunut di dalam subuh dan di dalam akhir Ramadan ya, pertengahan akhir Ramadan, kemudian berdiri untuk kunut ya, kemudian membaca salawat pada tasawuf awal dan membaca wa ala ali di dalam tasawuf akhir, wa ala ali Muhammad ya. Nah itu sunnah-sunnah yang dimaksud ya, yang dimaksud yang dimaksud dianjurkan kalau lupa kita melaksanakan sujud sahwi. Itu sunnah-sunnahnya yang tadi ya, tasawuf awal, kunut subuh, kunut Ramadan ya, witir Ramadan, kemudian berdiri untuk kunut, kemudian baca sholawat, kemudian membaca wala ali dalam tasawuf akhir. Kalau sholawat atas Nabi pada tahiyat awal ya, pada tahiyat al awal atau tasawuf awal. Nah kemudian tadi kan saya sebutkan ada 3 ya yang disebutkan dalam kitab ini, yang sering kita lewatkan di dalam sholat karena lalai. Ada fardu atau rukun, ada sunnah, dan ada hayat ya. Nah hayat itu, wal hayatu kat tasbihati wa nahwiha mimma la yujbaru bis sujud. Dan hayat itu seperti tasbihat, seperti tasbih subhana rabbiyal azim ya, ditinggalkan, atau baca yang lain bisa subhana rabbiyal a'la, kan tasbihat itu, bacaan-bacaan tasbih, dan wanahwiya dan sebagainya itu mimma la yujbaru bisujudi, itu tidak usah sujud ya, tidak usah sujud sahwi maksudnya kalau kita lupa yang begitu, bacaan yang tasbih. La ya'mudul musalli ilaiha ba'da tarkiha, tidak mengulang seorang musalli, seorang yang sholat, ilaiha ba'da tarkiha. Jadi
tidak mengulang setelah dia meninggalkan tasbih tersebut. Wala yasjudu lisahwi anha sawa'an tarakaha amdan aw sahwan, dan tidak sujud untuk sujud sahwi bagi yang tersebut, baik meninggalkannya itu amdan itu sengaja, atau sahwan atau lalai, ya, disengaja atau lupa, ya, itu nggak usah diulang. Kalau namanya hayat beda dengan sunnah. Kalau sunnah hanya sujud sahwi, kalau rukun diulang dan sujud sahwi, ya, diulang sujud sahwi itu yang rukun kita tinggalkan. Kalau yang sunnah itu sujud sahwi saja, ya. Kalau yang hayat itu tidak usah diulang, tidak usah sujud sahwi, ya. Wa idza sakka al-musalli fi adadi ma ata bihi minar rakaat kaman sakka hal shalla salasan aw arba'an bana alal yakin wa huwal aqal. Ini tadi sudah saya terangkan sebenarnya. Jadi ketika ragu seorang musalli, orang yang sholat, di dalam hitungan apakah dia 4 rakaat atau 3 rakaat yang sudah dilaksanakan, maka bangun keyakinan, bana alal yakin, bangun keyakinan dalam hati itu bahwa kita itu baru yang lebih sedikit, ya, yang 3 misalnya. Kalau ragu antara 3 dan 4, kita bangun pikiran kita itu, hati kita itu, saya baru 3 gitu, ya, padahal udah 4, nggak apa-apa, yang penting keyakinan hati itu, ya. Wahwal aqal kasalasati fi hadzal misal, seperti 3 di dalam misal ini. Wa ta bi rakaatin wa sajada li sahwi, maka tunaikanlah dengan 1 rakaat lagi, ya. Udah 4, tapi kita ngeyakinin itu baru 3. Tambah lagi dengan 1 rakaat wa sajada li sahwi, kemudian nanti sujud sahwi sebelum salam. Wala yanfa'uhu ghalabatul dzan annahu shalla arba'an, dan tidak bermanfaat ghalabatul dzanni itu keraguan itu, annahu shalla arba'an, atau apakah sholat itu sudah 4 rakaat. Ini sama ya keterangannya tadi, ya. Jadi kalaupun sholat sudah 4 rakaat itu enggak, maksudnya enggak bermanfaat, itu tidak mengaruh, ya. Udah 4 rakaat tapi kita tambah lagi, ya, itu nggak ngaruh. Tapi yang kita ngaruh itu sholat itu kan harus yakin, ya. Kita harus yakin, kita yakinkan 3 rakaat yang sedikit gitu. Wala ya'malu biqaulin ghairi lahu annahu shalla arba'an walau balagha dzalika alqa'il adadat tawat. Walaupun ada yang ngasih tahu, ya, ngasih tahu, jangan kita menganggap kita salah. Ya udah salah, lalai gitu kan. Setelah sholat, Pak, tadi sholatnya 5 rakaat, nggak usah ngulang lagi kan, kita udah menunaikan itu apa yang disyariatkan dalam fikih ini, ya, dalam ajaran, ya, kita udah sujud sahwi, udah mengulang itu, ya. Orang ngasih tahu kita misalnya, Pak, tadi sholatnya 5 rakaat, nggak usah kita ngulang lagi sholat, ya. Begitu maksudnya tadi yang saya baca itu seperti itu. Wasujudu sahwi sunnatan kama sabaqo wa mahalluhu qabla salam fa in sallama al musalli amidan aliman bisahwi aw nasiyan wa qala al faslu urfan fata mahalluhu. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah, ya, seperti yang telah lalu, dan tempatnya itu sebelum salam. Nah, jika seorang musolli salam secara sengaja, bahwa dia mengetahui bahwa dia sujud sahwi atau lupa, ya, atau lupa, dia langsung langsung salam aja sebelum sujud sahwi, atau lal faslu, dan panjang itu perbedaan mengetahuinya dengan tempatnya tadi, artinya lama gitu, ya, ingatnya lama gitu. Wa in qasura al faslu urfan lam yakut, itu tidak masalah, ya. Tidak yakut itu apa, pokoknya tidak masalah lah kalau kita laksanakan itu. Boleh meninggalkan wahaina idin falahu as-sujudu wa tarkuhu, maka kalau hal kedemikian itu, maka bagi orang tersebut itu boleh sujud sahwi ataupun meninggalkannya.
ya. Itu. Jadi hukumnya sunnah, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak menjadikan dosa, ya. Habis waktunya? Masih ya? Nah, ini selesai tentang sujud sahwi, ya. Nah, sekarang tentang pasal di dalam waktu-waktu yang makruh untuk sholat. Jadi ada waktu dimakruhkan kita sholat, bukan diharamkan ya, dimakruhkan. Nggak boleh sholat, ya, makruh. Sholat itu kan pahalanya besar ya, tapi ini kok dimakruhkan gitu. Ada waktu-waktu tertentu yang dimakruhkan dalam sholat. Tahriman kama fi raudhah wa syarhil muhadzab huna wa tanziha kama fi at-tahqiq wa syarhil muhadzab fi nawaqidil wudu. Ini diterangkan di dalam kitab Raudhah, di dalam Syarah Muhadzab, di dalam ditanjih juga di dalam kitab Tahqiq dan Syarah Muhadzab itu tentang apa namanya, babnya bab nawaqidil wudu, tentang batalnya berwudu, ya. Itu lima waktu yang dimakruhkan sholat fiha di dalamnya illa sholatan laha sababun imma mutaqaddimun kal faitati au muqaranun kasolatil kusufi wal istisqai. Jadi ada 5 waktu yang tidak boleh sholat di dalamnya kecuali sholat tersebut memiliki sebab, ya. Jadi nggak boleh sholat begitu aja, nggak boleh sholat tidak ada sebab. Habis subuh misalnya, ya. Belum waktunya belum, ya. Jadi kalau sholat itu ada sebabnya, itu boleh dilakukan walaupun waktu yang dimakruhkan. Nah, misalnya kita lupa belum mau sholat setelah sholat asar kita ingat belum sholat duhur, ya lupa. Ada kan begitu, ngobrol mulu gitu kan, lupa gitu. Ada orang begitu. Nah, kemudian habis asar kita ingat, belum sholat duhur. Nah, itu berarti ada sebab belum sholat duhur, maka mengqadha sholat duhur itu boleh habis asar. Tapi kalau sholat normal sunnah misalnya normal aja itu nggak boleh, ya, itu dimakruhkan. Nah, kemudian misalnya juga atau sholat yang ada ikutannya, ya, ada sebab yang lain, atau seperti sholat khusuf, ada gerhana kan, sholat gerhana ketika kita terbit matahari misalnya, gerhana, ya nggak apa-apa terbit matahari. Tapi kalau sholat biasa nggak boleh. Setelah subuh ya gerhana, atau setelah asar gerhana, ya, gerhana matahari atau gerhana bulan dan sebagainya, ya, itu karena ada sebab tadi. Jadi sholat yang ada sebab itu walaupun waktu yang dimakruhkan itu boleh dilaksanakan. Tetapi kalau sholat yang sifatnya sholat sunnah mutlak, yaitu jangan dilakukan, ya, karena itu makruh. Sholat sunnah maupun sholat maghrib, sholat asarnya misalnya udah hampir tenggelam matahari itu, ya, itu kan makruh juga, gitu, ya. Fal'ula minal khamsati as-sholatu allati la sababa laha idza fu'ilat. Yaitu yang pertama sholat yang tidak ada sebab, ya, tidak ada sebab untuk mengerjakan. Di antaranya ba'da sholati subhi wa tastamiru al-karoha hatta tatlu asyamsu. Jadi habis sholat subuh itu, ya, itu kita tidak boleh melaksanakan sholat sampai terbit matahari kecuali ada sebab, ya, yang menyebabkan pekerjaan itu kita laksanakan. Ada pendapat ulama misalnya nih, kita datang pas sini udah sampai sholat sini berjamaah, udah langsung sholat wajib, ya. Nah, kita belum sholat sunnah subuh, sholat sunnah ini. Nah, itu ada yang berpendapat bahwa itu boleh setelah subuhnya kita sholat sunnah, ya, tapi jarang dilakukan, ya, jarang, karena takut sangkanya
aduh ini dari mana? Padahal itu ada, ya ada. Boleh kita minggir aja ke belakang sholat sunnah. Nah, memang sebaiknya itu kan sholat sunnah fajar itu ya ketika sebelum subuh ya. Nah itu ada sebab, kalau itu ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya belum sholat sunnah fajar gitu ya. Itu. Nah kemudian yang kedua, as-sholatu inda tulu'iha. Dan kedua itu sholat ketika matahari terbit. Itu tidak boleh matahari terbit kita sholat, takut disamakan dengan kaum yang menyembah matahari ya. Lah terus kan sholat syuruk gimana? Sholat syuruk itu bukan pas terbit, jadi ada waktu syuruk namanya ya. Jadi setelah matahari menaik, jadi ketika terbit itu baru nongol tuh ya matahari. Kalau kita lihat dari atas gunung tuh baru nongol tuh terbit namanya. Tapi kalau dalam penglihatan mata sudah setinggi tombak, nah itu boleh ya, setinggi tombak dalam penglihatan mata, kasat mata ya. Nah, itu boleh kita sholat. Nah itu yang disebut bukan terbit itu mah ya. Nah kalau waktu terbit itu tidak boleh, itu makruh ya. Fa idza tala'at hatta tatakamala wa tarfa'a qadra ramhin fi ra'yil ain. Nah jika sudah meninggi sehingga sempurna ketinggiannya itu qadra ramhin, jadi sekedar atau seukuran tombak ya, maka itu sudah boleh kita melaksanakan sholat, baik sholat duha maupun sholat sunnah isyraq ya. Kemudian yang ketiga, waktu yang dimakruhkan itu as-sholatu idza stawat hatta tazula an wasatis sama. Jadi sholat ketika istiwa hatta tazula. Jadi ketika matahari tengah-tengah langit. Jadi bayangan kita itu ya, itu di atas, dari atas itu kan masih keinjak kaki kita ya, masih keinjak. Zaman dulu kalau ngaji saya begitu, jadi kalau kaki kita masih keinjak dari bayangan itu belum duhur ya, jadi jangan sholat duhur dulu. Nah makanya kalau kita dengar azan di musola atau di masjid itu jangan sholat duhur dulu. Ini mentang-mentang buru-buru mau berangkat, pesawatnya ketinggalan, masih azan langsung duhur. Padahal azan juga memang sudah waktunya zuhur ya. Jadi kalau di dalam waktu sholat itu sudah waktu zuhur, cuman kehati-hatian aja, takutnya azannya nih pas matahari lagi terbit, lagi di atas ya, di tengah-tengah langit kalau istilahnya di sini ya. Idza stawat hatta tazula an wasati, sehingga tergelincir matahari itu ke arah barat. Nah itu boleh ya. Jadi ketika matahari di tengah-tengah istiwa itu tidak boleh ya. Nah itu apa seluruh sholat kecuali ya, kecuali ada kecualinya. Wa yustasna min zalika yaumul jum'ah. Dikecualikan itu ketika kita hari Jumat. Hari Jumat itu kan kita sholat sunnahnya mungkin pas istiwa ya. Sholat Jumatnya memang sudah matahari sudah tergelincir, kan waktu dohor sudah tergelincir, sudah waktu duhur. Tapi kan ketika sebelum sholat Jumat kan ada sholat sunnah, ada segala macam kan. Nah mungkin juga waktu istiwa, nah itu boleh. Kalau hari Jumat itu boleh ya. Nah jadi ini yang hari-hari yang lain sholat wajib, sholat sunnah itu jangan sampai kita sholat pada ketika matahari di tengah-tengah langit ya. Nah itu fala tukrahu as-sholatu fihi fi hadhil awqat kullaha sawaun sholat sunnatat tawaf au ghairiha. Nah itu sama saja seperti misalnya di haram itu di Masjidil Haram atau di Tanah Haram. Di Tanah Haram itu tidak dikecualikan ya, dikecualikan waktu istiwa boleh. Orang waktu istiwa itu kita boleh tawaf kan. Habis tawaf kan ada sholat sunnah tawaf. Lagi istiwa matahari lagi, enggak apa-apa ya, itu terkecuali. Yang jadi larangan ini ya, kemakruhan ini itu tidak terpengaruh ketika kita hari Jumat dan juga ketika kita di Tanah Haram atau di Masjidil Haram ya. Karena itu tidak makruh sholat pada waktu itu ya. Ya kalau misalnya di Haram kan nanti berhenti dulu orang ya, tawaf berhenti dulu. Kalau sholat sunnah enggak, sholat sunnah dulu, kan kita lagi ibadah di sana, itu memang jalannya seperti itu ya. Itu. Yang keempat itu setelah sholat asar sehingga maghrib.
sehingga terbenam matahari, ya. Itu juga dimakruhkan kita sholat setelah asar hingga terbenam matahari, kecuali sebab, ya, kecuali ada sebab tadi. Dan yang kelima dan terakhir itu indal gurubi lisyamsi idza danat sil gurubi hatta yatakamala gurubiha. Ketika terbenam matahari, nah jika mataharinya itu sampai sempurna tenggelamnya itu, terbenam, ya, terbenam. Jadi ketika menjelang tenggelam itu kan hampir, ya, kalau bahasa ngajinya itu indah itu nalika itu menjelang, pokoknya, ya, menjelang terbenam, berarti kan dikit lagi terbenam tuh, sampai terbenamnya itu juga makruh untuk melaksanakan sholat. Jadi saya ulangi, waktu yang dimakruhkan kita sholat itu ada 5. Yang pertama adalah waktu subuh, setelah sholat subuh, ya, setelah subuh hingga terbit matahari, kecuali ada sebab. Kemudian sholat ketika matahari terbit, ya, matahari terbit itu dimakruhkan juga. Yang ketiga, ketika istawa, matahari itu di tengah-tengah, ya, belum tergelincir ke barat, ya. Nah, kemudian yang keempat itu setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Dan yang kelima, itu udah yang kelima, ya. Yang keempat itu setelah asar sampai terbenam matahari. Yang kelima itu ketika matahari terbenam, ya, matahari terbenam ketika sebelum sedikit lagi tenggelam tuh jangan, karena itu nanti makruh sholatnya, ya, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, ya. Sudah, ya, Pak, ya? Demikian Bapak Ibu apa yang disampaikan di dalam kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama menyempurnakan ibadah kita. Langsung doa. Pertanyaan silahkan kalau ada. Waalaikumsalam. Kalau yang sujud sahwi itu bagaimana pelaksanaannya dan yang dibaca apa? Oh, iya. Itu satu. Kedua, sholat ada kalanya teman-teman kita ini sholat tahiyat awal. Tahiyat awal itu ada kakinya yang dilipat begini nih, Ustaz. Nah, ya, ini tuh gini, ya kan? Ada yang begini kan? Mestinya kan begini, Ustaz. ya. Ya, yang satu muka. Yang benar yang mana, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sujud sahwi itu bagaimana? Sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum kita salam. Jadi misalnya sudah fil alamin innaka hamidum majid, ya. Misalnya baca tahiyatnya sampai situ, ya. Atau sampai dilanjutin lagi Allahumma inni a'udzubika minal adzabi wa adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa la ta'atik subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, itu harusnya salam, ya. Assalamualaikum. Nah, itu sebelum salam kita sujud dulu. Sujudnya sama kayak sujud sholat, ya. Sujud dulu, tapi yang dibaca adalah subhana la yanamu wa la yashu, ya. Jadi ya subhana la yanamu, subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi maha suci engkau yang tidak tidur. Kan tadi yang saya sebutkan, lalai itu karena tidur, ngantuk, ya, ngantuk karena capek, ya, banyak masalahnya, ya. Allah itu tidak tidur, ya, layanamu wala yasu, dan tidak juga lalai. Jadi Allah itu tidak lupa dan tidak lalai, cuman kita yang lalai. Makanya kita harus merendah kepada Allah, gitu, ya, dalam keadaan sujud, ya. Khurru sujada itu sujudlah dalam keadaan kita merendahkan diri, ya. Gitu. Karena waktu sujud itu adalah waktu yang paling dekat kita kepada Allah, gitu. Nah, jadi sujud dulu, bangun,
biasa duduk antara dua sujud ya, Rabbi firli warhamni warjiburni warfani wahdini wa'afini wa'afani. Sujud lagi, baca itu lagi, subhanallah yanamu subhanamal la yanamu wa la yashu. Baru bangun, baru salam ya. Tetap sujudnya 2 kali ya. Sujudnya 2 kali. Nah, itu sujud sahwi. Kemudian tadi yang kedua itu perbedaan antara duduk iftirosi dan duduk tawarruk. Tadi yang Bapak contohkan itu yang benar tuh ya, secara fikih yang benar itu kaki yang untuk duduk tahiyat awal, kaki kiri itu didudukin sama pantat dan kaki kanannya itu dalam keadaan diberdirikan, kemudian kaki kiri itu rada masuk ke dalam kaki kanan ya, seperti tadi ya. Kalau misalnya at-tahiyat akhir ya, tasawuf akhir duduk tawarruk itu kaki kiri dimasukkan ke dalam antara pergelangan antara mata kaki dan betis ya, maka pantatnya di mana? Pantatnya ada di lantai atau di sajadah ya, gitu. Itu ya. Terus kalau nggak begitu gimana? Bukan nggak sah ya, tapi itu tidak mengikuti tuntunan para ulama. Dan para ulama juga kan itu udah mencontoh tabiin ya, tabiin mencontoh tabiin mencontoh sahabat dari Rasulullah. Ya begitu ya. Jadi ceritanya ini yang kita laksanakan itu udah sesuai dengan Rasulullah karena kita percaya dengan para ulama ini. Dia juga belajar terus. Makanya ada ulama bersanad gitu ya, sanadnya sampai Rasulullah gitu. Nah jadi jangan itu kan pendapat ulama aja ya, ulama juga kan itu sudah belajar ke atasnya ya, sampai sahabat melihat sendiri Rasulullah itu, karena Rasulullah tidak mengajarkan sholat itu duduknya harus begini, ini begini, dia mencontohkan. Maka hadis itu umum saja, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti engkau melihat saya sholat gitu ya, sholatlah seperti melihat saya sholat. Nah, maka sholat Rasulullah itu diturunkan kepada sahabat, turunkan lagi kepada tabiin, turunkan lagi ke tabiin dan seterusnya sampai ulama-ulama kita. Kitab-kitab ini kan, ini yang mengarang kitab ini orang-orang soleh ya, orang-orang soleh, pasti benarlah, kita harus yakin. Sholat yang benar berdasarkan Rasulullah kan ada kan melihat di Google, sholat yang benar berdasarkan Rasulullah ada di Google itu, ada semua ya. Cuman kalau Google kan semuanya masuk situ ya, ibarat keranjang sampah Google itu dari mana aja masuk. Jadi kita selektifnya bagaimana? Selektifnya ya berdasarkan ilmu kita. Jadi kita harus ngaji juga Pak. Kalau kita semuanya ke Google itu semua masuk, kayak keranjang sampah itu sampah kering, sampah basah, sampah apa masuk ke situ. Iya, jadi sholatnya sholat ala Rasulullah, tapi dari mana saja, dari aliran manusia itu masuk. Maka selektifnya dari mana? Dari kita belajar ini gitu. Itu Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Cepat ya. Kita menjelaskan mengenai sholat Nabi. Ada pengecualian misalnya orang sakit kakinya apa? Iya. Ya. Itu aja Pak. Oh iya, kalau sakit beda Pak hukumnya. Orang sakit ya bagaimanapun yang penting dia melaksanakan sholat. Jangankan yang masih bisa duduk karena kakinya sakit, yang nggak bisa duduk aja boleh sholat berbaring ya, boleh sholat tidur. Jadi kalau misalnya berdiri tidak bisa, maka sholatnya duduk kan. Kalau duduk tidak bisa, berbaring. Kalau tidak berbaring ya celentang gitu. Kalau misalnya itu semua tidak bisa, yang penting hatinya ingat kepada Allah ya, juga dengan isyarat-isyarat tertentu. Ada cara sholat berdiri, cara sholat berbaring, sholat duduk dan sebagainya, caranya ada ya. Dan itu udah kita lihat terhadap jamaah kita yang udah sepuh-sepuh atau karena mungkin keterbatasan itu.
Tapi yang tidak boleh kan meninggalkan sholat, Pak. Meninggalkan sholat itu nggak boleh, karena sholat itu wajib, ya. Dimanapun kita berada, kapanpun berada, ketika datang waktu sholat, kita tunaikan sholat dulu, gitu ya. Begitu, Bapak. Apa? Yang ingin saya tanyakan mengenai sholat, waktu-waktu sholat yang dilarang ya. Dimakruhkan. Kalau kita misalnya datang ke masjid nih pada waktu-waktu terlarang itu, sedangkan masuk masjid itu kita kan disunahkan untuk sholat Tahiyat. sunat masjid, tahiyatul masjid. Ini bagaimana? Apakah kita boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau tidak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Bagus banget pertanyaannya. Jadi yang dikecualikan hanya hari Jumat. Kalau hari yang lain, sholat tahiyatul masjidnya itu jangan, kita kan tahu nih, ketika tergelincir duhur itu baru waktu duhur ya, azan. Jadi sholat qobliyahnya itu ya menjelang azan gitu kan, menjelang azan. Nah itu mungkin istiwa itu tidak kena kita ya waktu istiwa itu. Jadi qobliyah itu dilaksanakan juga jangan sampai ketika waktu-waktu dimakruhkan, bukan diharamkan ya, bukan dilarang, ini makruh hukumnya. Jadi makruh ketika istiwa, ketika habis sholat subuh ya, ketika habis sholat asar sampai maghrib, dan waktu-waktu yang lain tadi ya. Jadi diupayakan sholat tahiyat masjid itu dilaksanakan sebelum waktu tadi ya, dilaksanakan. Kan sholat tahiyat masjid itu bukan karena mau sholat wajib aja. Ketika kita ketemu masjid nih ya, ada masjid nih, cinta masjid ceritanya. Jadi ada masjid, langsung masuk masjid, mau sholat duha, misalnya waktu duha, kita masuk sunah tahiyat masjid dulu ya. Tahiyat masjid itu menghormati masjid. Masjid di situ kan termasuk musola. Kan masjid itu tempat sujud ya, musola tempat sholat, itu sama aja. Cuman masjid di Indonesia itu kan dipakai untuk sholat Jumat, yang disebut masjid. Di musola itu tidak dipakai sholat Jumat karena zamannya sedikit. Kalau musola ini zamannya banyak, harusnya boleh dong untuk jadi masjid gitu ya. Tapi mungkin Pak Ketua DKM kayaknya menganggap kita belum waktunya gitu ya. Nanti ditinggikan dulu katanya, di 2 lantai dulu baru kita mengarah kepada masjid gitu. Itu Pak ya. Jadi kita upayakan jangan sampai pada waktu yang dimakruhkan sholat tahiyat masjidnya. Pagi ini udah yang banyak. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.